Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhiril ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Marilah tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita basahi lisan kita pada hari ini, pada detik ini, dengan senantiasa membesarkan nama Allah. Kita sebut nama Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, sembari kita mensyukuri semua titipan-titipannya, amanah-amanahnya yang Allah anugerahkan untuk kita hingga detik ini. Mudah-mudahan dengan terus kita mensyukuri semua nikmat dan titipan tersebut, Allah karuniakan kita kembali nikmat yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita kecuali dalam golongan orang-orang yang Ia ridhoi dan Ia berkahi. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran, dari segala bentuk kemaksiatan yang tentunya ujung-ujungnya mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, anak-anak kita, keluarga kita dari semua perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan semua perbuatan-perbuatan yang Ia ridhoi. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lupa tentunya salam dan sholawat kepada uswatun hasanah kita Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hati yang tulus untuk berusaha mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak mencabut rasa cinta tersebut, melainkan kita membawanya sampai nanti kelak jika Allah izinkan kita berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianugerahi beliau syafaatnya sehingga kita beruntung dan selamat di yaumil mahsyar nanti. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini setelah libur sebulan, 2 bulan ya, iya, pasca Dzulhijjah, Lebaran ya, kita kembali hari ini akan melanjutkan tadabbur kita, kajian kita dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk pada hadis yang ke-34 ya, al-haditsu ar-rabi' was-salasun. Jadi hadis yang ke-34 ya, ini berdasarkan catatan atau lipatan dalam kitab ini ya. Nanti kalau ada yang lewat-lewat tidak apa-apa, kita ulangi ya sebagai bentuk penguatan, pengingat untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-34 yang akan kita bahas malam hari ini
ini hadisnya tidak panjang, ya, tidak panjang, tapi ini menjadi pedoman untuk kita, menjadi pengingat untuk kita bahwasanya ada satu kewajiban lagi terhadap kita ini Pak, selain mengerjakan sholat 5 waktu, selain berpuasa, selain berzakat ketika sudah sampai nisab dan haulnya, pergi haji jika mampu. Ternyata ada satu kewajiban lagi yang dibebankan Allah untuk kita. Dari mana kita tahu itu wajib? Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah, termasuk di dalam hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, artinya kalau itu wajib Pak, kalau tidak dikerjakan berdosa. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Ya, tentang apa itu? Yaitu anjuran untuk kita amar ma'ruf dan nahyu mungkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi seorang mukmin tuh Pak dilarang untuk diam terhadap kemungkaran, dan seorang mukmin itu harus aktif terhadap kema'rufan. Tidak boleh diam, tidak boleh netral, itu tidak boleh. Dia harus punya sikap di sisi ma'ruf atau di sisi mungkar. Ya, sikap kita itu Pak menunjukkan di mana posisi kita. Kita ini berada di bagian ahlul ma'ruf, orang-orang yang berada di yang ma'ruf, yang baik, atau yang mungkar, dalam perbuatan mungkar. Ya, ini wajib kita menempatkan posisi kita. Kita berada di barisan ma'ruf atau di barisan mungkar, para pelaku kema'rufan atau para pelaku kemungkaran. Ya, kita harus menempatkan posisi kita. Di mana posisi kita ini berada. Nah, karena ini wajib Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita kerjakan maka berdosa. Ya. Tapi walaupun sesuatu itu wajib Bapak Ibu sekalian, Allah itu masih paham dengan kondisi kita. Tidak semua yang wajib itu mampu dan sanggup kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ada ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Kalau kamu bisa sholat dalam kondisi sempurna, sholat. Kalau kamu bisa sholat dalam kondisi tegak, tegak. Tidak mampu tegak, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, sambil memberi isyarat. Kalau kamu tidak mampu puasa karena sakit, ganti di hari lain atau bayar fidyah jika memang tidak mampu lagi untuk sembuh. Semampu kita. Ya, kita diberikan perintah dan Allah mengetahui kemampuan kita Pak. Nah, termasuk perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak semua kita ini punya kemampuan itu Pak. Levelnya berbeda-beda, makanya ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, tingkatan-tingkatannya itulah yang dibahas di dalam hadis yang akan kita bahas malam hari ini. Nanti repot Pak kalau seandainya Ustadz aku tidak bisa amar ma'ruf. Ngapo? Ya karena aku nih lah bubusa-busa ngomong, tapi masih juga tidak dipeloi misalnya. Nah, ini kita lihat ya, kondisinya itu, status kita itu seperti apa, dan itulah yang menentukan posisi kita mampu atau tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu muqaddimahnya. Jadi pembahasan kita malam hari ini terkait dengan wajibnya kita beramar ma'ruf dan nahyu mungkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya, oke, kita mulai baca hadisnya. Isya jam berapa Pak? 7:20 ya. Oke, tolong ingati Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang akan kita bahas malam hari ini diriwayatkan oleh
seorang sahabat yang dikenal dengan ahli fikihnya penduduk Madinah, ya, ulama fikihnya orang Madinah, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat yang sering meriwayatkan hadis-hadis tentang hukum, tentang adab, tentang etika, dan termasuk tentang masalah hisbah yang kita bahas malam hari ini. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, bagus Pak namanya. Jadi kalau ada cucung, ada anak, atau ada tetangga yang nanyo namo, nah, kasih nama ini Sa'id Al-Khudri. Ustaz, ada kawan aku Sa'id, galak ngapa uang, nah, sudah Mbak Khudrinya be misalnya. Ada juga Ustaz Khudri, galak maling kelapo. Nah, sudah kita niatkan untuk supaya orang yang kita kasih nama ini bukan seperti yang Sa'id tukang goco wong, bukan Khudri tukang maling kelapo, bukan, tetapi seperti sahabat Nabi ini yang merupakan ahli fikihnya penduduk Madinah, ya, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata beliau Pak? Ini beliau ngomong sini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah itu bersabda Pak. Jadi dia dengar langsung Pak. Dia dengar langsung ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Yaqul, Nabi berkata gini, man ra'a minkum munkaron, man ra'a minkum munkaron, siapa saja di antara kamu, siapa saja Pak, siapa saja, artinya bisa lanang, bisa perempuan, bisa orang kaya, bisa orang miskin, ya, bisa raja, bisa rakyat jelata, bisa jamaah, bisa ulama, bisa ustadz, siapa saja, karena kalimatnya umum. Man, siapa saja di antara kamu. Di antara kamu itu artinya di antara orang-orang muslim Pak, di antara kita-kita ini, ya, muslim yang bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa muslim yang kaya, bisa muslim yang miskin, bisa muslim yang pejabat, bisa muslim yang rakyat jelata, bisa muslim yang terpandang, jenderal, kopral, siapapun dia, selama dia mengaku sebagai seorang muslim. Satu, yang kedua, dia sudah mukallaf, artinya dia itu sudah kena beban Pak. Jadi kalau anak kecil tidak ada kena ini Pak, anak kecil yang belum ngerti apa-apa, belum akil, belum balik, nah itu tidak kena. Ini hanya untuk seorang muslim yang sudah akil, yang sudah balik, yang mukallaf, tidak gilo. Jadi kalau orang gilo tidak kena perintah ini, ya. Siapa saja di antara kamu yang muslim, yang mukmin, yang akil, balik, yang mukallaf, ya, ro'a, yang dia melihat. Ro'a di sini Pak, bukan maknanya itu melihat dengan mata saja, bukan, tetapi mengetahui. Jadi siapa saja di antara kita ini Pak yang melihat, mendengar, mengetahui, ya, apa itu yang kita lihat, kita dengar, kita ketahui itu apa? Munkaron, perbuatan yang mungkar. Jadi siapa saja di antara kita ini yang melihat, mendengar, mengetahui ada perbuatan mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar itu Pak, kalau dalam bahasa syariat kita adalah syai'an ma qabahullahu atau ma qabahahu asy-syari', sesuatu yang dianggap jelek dan dianggap buruk oleh syariat. Itu perbuatan mungkar Pak, ya. Jadi jangan kita mengatakan sesuatu itu mungkar berdasarkan pikiran kita. Jangan kita katakan sesuatu itu mungkar kalau standarnya itu bukan syariat. Ya. Mungkar itu yang boleh mengatakan itu perbuatan itu mungkar, perbuatan yang buruk dari sisi syariat, itu bukan kita Pak, tetapi syariat itu sendiri. Ya, karena boleh jadi baik menurut kita,
mungkar menurut kita belum tentu mungkar menurut orang lain. Contoh Pak, misalnya Pak, di Indonesia ini banyak sekali Pak adat istiadat. Menurut adat di tempat A perbuatan ini jelek, tapi menurut adat di tempat B perbuatan itu bagus. Nah, kita tidak boleh Pak mempertentangkan itu. Mungkar ini yang dimaksud oleh Nabi ini mungkar dari sisi syariat, buruk dari sisi syariat. Jadi kalau sekarang kita pahami perbuatan mungkar itu intinya perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan tercela, perbuatan dosa. Ya, artinya yang menilai itu tercela, menganggap itu dosa, menganggap itu maksiat bukan kita, tetapi syariat. Ya. Nah, jadi siapa saja di antara kita ini Pak yang melihat suatu kemungkaran, entah itu perbuatan dosa, ya, misalnya berzina depan mata kita atau kita dengar, ya. Siapa saja di antara kita yang melihat khamr, ada orang minum khamr, itu kan perbuatan mungkar Pak. Atau mungkin siapa saja di antara kita yang menjual khamr misalnya, atau siapa saja di antara kita yang memfasilitasi atau melakukan suatu perbuatan dosa, atau kita melihat, kita mengetahui ada orang atau ada suatu kejadian yang sifatnya mungkar, maka wajib bagi kita Pak untuk mencegahnya, menghilangkannya, dan menghanguskannya, membinasakannya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mencegah perbuatan mungkar itu? Ini kaget, aku takut kita baru bahas malam ini, pas balik kita bakar galau se Purwo ini dah. Ngapa dibakar? Mungkar Ustaz. Masuk penjara galau gitu Tidak seperti itu, jangan salah paham, ya. Kadang Bapak Ibu sekalian, orang ini juga di antara kaum muslim ini salah paham. Mungkar ini kan murni dari sisi yang sudah pasti dianggap mungkar oleh syariat. Sehingga kalau itu sesuatu yang mukhtalaf, sesuatu yang berbeda, terjadi perbedaan pendapat, misalnya dalam masalah fikih. Jadi misalnya bapak nih mengamalkan kunut, lalu kemudian ada kawan kita yang tidak kunut. Jangan dianggap kawan kita yang tidak kunut itu melakukan perbuatan mungkar. Lalu bapak, aku nak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Ustaz. Ngapo? Ada kawan aku yang tidak kunut. Itu tidak termasuk wilayah mungkar, Pak. Itu wilayah ikhtilaf, wilayah perbedaan pendapat. Tidak usah dihilangkan, tetapi kita toleransi di situ, tasamuh. Ya, yang wilayah mungkar tuh yang sudah pasti itu tuh dosa, maksiat, khamr, narkoba, zina, judi, itu sudah pasti. Ya. Nah, tapi juga ada caranya mencegahnya tadi. Itulah yang dibahas dalam hadis ini tadi. Nah, sehingga kalau suatu saat di dalam masjid ini misalnya, Pak, Bapak melihat suatu perbuatan yang mungkin berbeda dengan apa yang Bapak yakini, jangan langsung dianggap itu mungkar. Ya, apalagi kalau masalah-masalah khilafiyah yang memang mu'tabar. Jadi seperti contoh kunut tadi, atau misalnya di masyarakat tentang tahlilan, tentang yasinan. Pokoknya kan di Indonesia ini, Pak, Palembang ini ada acara apa baik yasin. Enak, sedekah rumah yasin, pergi haji yasin, apa lagi, khitanan yasin, ulang tahun yasin, semuanya yasin. Ada yang mengamalkan itu, Pak, tetapi ada saudara kita yang tidak menyetujui itu. Dia protes, dikit-dikit yasin, dikit-dikit yasin, ya. Bahkan uji dia, mana dalilnya? Setiap ada acara nak yasinan terus, ditambah tahlilan pula. Tak setuju dia kan, cak itu kan. Nah, hendaknya orang yang tidak setuju dengan gawe bapak-bapak yang galak yasinan itu, jangan anggap perbuatan itu tuh mungkar.
Makanya galak Pak, orang-orang cek itu karena terlalu semangat, dia anggap pelaku-pelaku yasinan itu melakukan bid'ah, sehingga dia berani nyalah kemudian cara menegurnya juga membuat ketersinggungan, terjadi perpecahan, ya kan? Ngapo? Karena di otak dia itu tuh mungkar. Nah, termasuk bapak-bapak juga, pelaku yasinan, pelaku tahlilan. Jangan kita anggap orang-orang yang tidak tahlilan yasinan itu dianggap salah, sehingga kita anggap dia itu mungkar. Misalnya ada keluarga tetangga kita meninggal, tetangga kita ini tidak yasinan, tidak tahlilan, lalu kita omong-omongi dia, wong tuanya mati, tidak diyasin ke, tidak sayang sama wong tua. Di otak kita sudah terpikir dia itu melakukan mungkar, padahal tidak. Dari sisi hukum tuh tidak katik masalah. Yang bermasalah tuh cara kita galau-galau ini nah, dalam melihat perbedaan itu yang salah. Tidak toleransi. Sudah, yakini be apa yang nak kita yakini gawe ke, yang tidak yakin ya sudah. Karena soal fikih itu soal raso, Pak. Soal raso, soal kenyamanan kita. Ya, soal rasa. Asal perbedaannya itu adalah perbedaan yang kuat memang. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi jangan dianggap mungkar. Lagi misalnya contoh, di masjid ini Jumat azan berapa kali Pak? 2, oke? Kan kita tahu Pak, di tempat lain ada saudara kita yang tidak mempraktekkan azan 2 kali kan? Azan sekali. Kaget Bapak sholat ke situ, nah ngapa azannya sekali? Karena semangat, ini salah ini. Tegaklah Bapak. Kamu nih, mama nu kata azan 2 kali gitu kan? Itu salah-salah ke? Ngapo? Ini nih mungkar Ustaz. Kita harus cegah. Itu salah, itu bukan mungkar. Itu perbuatan yang khilafiyah. Jadi tidak usah direcok ke. Nah, termasuk mereka juga yang azan sekali. Jangan dia baru sholat ke sini. Ngapo 2 kali nih? Katik-katik di zaman Nabi 2 kali. Oh, saking semangatnya kan? Ngapo dia melakukan itu, Pak? Kenapa dia keras seperti itu? Karena di otak dia perbuatan kita ini salah. Mungkar, maka dia semangat. Padahal tidak mesti. Diskusi boleh, tukar pikiran boleh, tapi jangan dikafir-kafir ke, jangan dibid'ah-bid'ah ke, jangan ditonyor-tonyor, beranggapan ini perbuatan mungkar. Yang dimaksud Nabi mungkar itu adalah yang jelas itu tuh salah, kemaksiatan, entah menimpa siapapun itu Pak, menimpa kita, menimpa teman kita, menimpa keluarga kita, ya. Nah, pahami dulu. Jadi siapa baik di antara kita nih Pak yang melihat suatu kemungkaran yang sudah pasti itu tuh perbuatan mungkar, kemaksiatan yang jelas, maka wajib kita menghilangkan kemungkaran itu. Cak mana caranya? Nah, ini Pak, uji Nabi Pak. Fal yughayyiruhu biyadih. Siapa saja di antara kita yang menyaksikan, yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar ada kemungkaran terjadi, maka kata Nabi, ubahlah, hilangkanlah, stoplah, hentikanlah kemungkaran itu dengan apa? Biyadih, dengan tangan. Hentikanlah kemungkaran itu dengan tangan. Maksud dengan tangan itu adalah dengan wewenang, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Ya, jadi misal Pak, kita melihat ada kemungkaran. Contoh kemungkarannya misalnya ada pesta seks. Oke? Mungkar enggak Pak pesta seks itu? Mungkar enggak Pak? Ada yang ngomong enggak mungkar? Remaja-remaja belum menikah kumpul kebo rame-rame mereka pesta seks misalnya, atau pesta narkoba, mabuk-mabukan, judi. Oke? Kita lihat, kita tahu. Mungkar enggak perbuatan itu Pak? Mungkar. Berdasarkan hadis Nabi ini, karena kita lah tahu itu mungkar, wajib kita hilangkan. Dengan apa? Dengan tangan. Maksudnya dengan kekuatan, dengan wewenang. Siapa yang punya wewenang Pak? Siapa punya wewenang? Presiden, polisi, jaksa, yang paling bawah camat, gubernur, wali kota, apa lagi?
camat, RW, lurah dulu, RW, RT. Mereka inilah Pak yang punya wewenang Pak. Oke, nah sekarang ketika Bapak menyaksikan itu, perbuatan mungkar itu, Bapak bisa tidak menghilangkan perbuatan itu dengan wewenang Bapak? Kalau Bapak ada wewenang, Bapak punya kemampuan, punya legalitas, ya, punya kekuatan, Bapak diem baik tanpa berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu, berdosa. Ini malah tidak didukung. Yang punya wewenang itu mendukung, tanda tangan ini pesta narkoba, yang tanda tangan siapa? Pak RW, wah RT yang tanda tangan. Padahal orang yang punya wewenang wajib menghentikan kemungkaran itu. Nah sekarang Pak, kita sedih kita Pak melihat kemungkaran depan mata kita, sedangkan kita ini tidak kate wewenang. Jadi apa sikap kita? Ada perintah Nabi selanjutnya, ya. Makanya itulah penting Pak kekuasaan Pak, pentingnya jabatan wewenang itu. Orang ustadz cak model kami nih, ustadz Cik Nang dan sebagainya, ngomong bebui-bui Pak, ya Pak, tidak dengar umum, dia dengar cuman masuk kuping kanan kuping kiri. Misalnya, anak-anak jangan lagi main judi slot ya, main apa Pegasus itu, main apa yang judi-judi slot itu, didengar tak oleh budak Pak? Didengar, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi Pak, kalau misalnya yang punya wewenang ngomong, dibuat undang-undang, dibuat aturan, seluruh aplikasi judi slot ditutup. Nah dia sudah mencegah kemungkaran Pak, ya. Maka kita tuh harus mendukung orang-orang baik, orang-orang soleh tadi. Jabatan itu penting. Milih RT, milih RW yang punya visi mencegah kemungkaran, bukan yang memfasilitasi kemungkaran, ya. Karena kita yang milih itu akan ditanya kayak, akan dimintai jawaban di situ, ya. Gubernur kalau di BKB itu ada pesta maksiat, tidak usah demo dia Pak, buat surat, tembuskan ke polisi. Malam ini, malam tahun baru, aku dak galak bujang-bujang remaja-remaja Palembang ini pesta miras, pesta zina, pesta narkoba, tutup PKB malam ini kecuali acara zikir bersama. Woi, dapat pahala besar Pak, lebih banyak pahala gubernur itu. Tapi udah dia melok joget pula, dia melok melok. Ayo kapan lagi jadi misalnya, ya. Kita tak nyebutkan gubernur ini dah, apa contoh bae. Ya kan? Ustadz ceramah diagui uang Pak. Tak diagui, didengar baik tapi tidak diagui, ya. Nah maka kata Nabi, kalau kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu dengan wewenang kita, jabatan kita. Kalau seorang guru tuh Pak punya wewenang di sekolah untuk mencegah kemungkaran terjadi kepada murid-muridnya. Buat aturan, buat ketentuan, punya wewenang dia. Orang tua kita nih Pak, anak kita misalnya keluar rumah, anak kita misalnya berbuat sesuatu, kita punya wewenang Pak, punya kekuasaan, tapi tetap bukan dengan kekerasan, ya. Tidak boleh mencegah kemungkaran lalu kemudian muncul kemungkaran yang baru. Kita mencegah kemungkaran, tiba-tiba muncul kemungkaran baru bahkan yang lebih besar daripada kemungkaran itu, ya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, mencegah kemungkaran itu Pak yang harus diperhatikan tuh dua. Yang pertama, jangan menyuruh yang ma'ruf, jangan mencegah dari yang mungkar kecuali dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Siapa Pak yang senang dimarahi di depan rame misalnya? Kamu nih bro, siapa yang galak? Udah galak. Yang kedua kata beliau dengan adil. Dengan adil. Yang ketiga dengan ilmu, mencegah ma'ruf, mencegah mungkar dan menyuruh ma'ruf itu dengan ilmu. Ya. Nah, itu Pak. Jadi penting kekuasaan. Kita harus bisa mencegah kemungkaran itu.
Ustaz, kami ini resah saat banyak kemungkaran depan mata kami ini, tapi kami tidak pacak ngapo-ngapo. Artinya kita tidak punya kekuatan. Bahkan mungkin keluarga kita tidak pacak kita mencegahnya, padahal kita punya wewenang. Ya kan? Tenang baik Pak. Yang disuruh Nabi itu kita tuh berusaha mencegahnya dengan kekuatan. Makanya kata Nabi nih, fa in lam yastati', seandainya kamu yang punya kekuatan itu, punya wewenang itu, lah berusaha mencegah kemungkaran, tapi malah lebih besar kemungkarannya, atau tidak optimal, malah kamu tidak mampu, atau seandainya kamu yang melihat kemungkaran, kamu berusaha mencegahnya, tapi kamu tidak punya kekuatan, kata Nabi, kamu tidak mampu mencegahnya, cak mano? Fabilisanih, maka cegahlah kemungkaran itu. Kalau tidak mampu dengan wewenang, tidak mampu dengan jabatan, tidak mampu dengan kekuasaan, tidak mampu dengan tindakan, tanda tangan, ubahlah, hilangkanlah kemungkaran itu dengan lisan, dengan mulut, dengan nasihat. Nah itu Pak, dengan nasihat. Nah itulah gawe kita sekarang nih Pak, dengan mulut, ya, dengan mulut, dengan kalam, mungkin lewat medsos, mungkin lewat tulisan, mungkin lewat selebaran, mungkin lewat buku, dengan mulut. Tetapi tadi ya, berdakwah dengan lisan itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama harus dengan hikmah, yang kedua dengan mau'izah hasanah. Hikmah harus dengan bijaksana, ya. Karena kita tuh tujuan menasihati itu, niat tuh bukan untuk membuat dia lari dari kita, bukan membuat dia itu justru semakin lari daripada agama ini, bukan, tetapi membuat dia itu respect, ya, dengan apa yang kita sampaikan, terutama dengan agama yang sedang dia jauhi itu, ya. Makanya Pak, orang yang mencegah kemungkaran dan menyuruh yang ma'ruf itu perlu dia membenahi dulu hatinya. Jadi jangan sampai dalam pandangan dia pelaku-pelaku kemungkaran itu semuanya ahli neraka. Jangan dulu. Status dia itu neraka apa tidak bukan saat di dunia. Kita belum tahu Pak status kita nih, yang tadi barusan kita sholat. Para pelaku maksiat yang hari ini sedang maksiat Pak, selama mereka itu masih punya nyawa, selama mereka itu masih diberikan kehidupan, tidak ada yang tahu di surga apa neraka mereka itu Pak. Tidak ada yang tahu. Bukan tugas kita memvonis mereka itu ahli surga atau ahli neraka. Tugas kita itu cuma mendakwahi bahwa itu tuh salah. Jangan-jangan kita ini Pak yang kita tidak ngerti sama sekali ini, ya. Makanya sampaikan dengan hikmah tadi, bijaksana. Apalagi jika itu berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai dia malah menjauh dari kita, ya, dengan lisan. Jadi sampaikan dengan lisan. Makanya kata Rasulullah, jangan sampai kamu mengucapkan suatu ucapan ta'tadhiru minhu ghadan. Ucapan itu membuat kamu menyesal besok hari dengan mengucapkan kalimat itu. Nah, betapa banyak kita ini Pak, ucapan-ucapan kita ini yang membuat kita istighfar dan membuat kita itu menyesal, ya. Ibarat paku, ya Pak. Ibaratnya paku, kalau kita ketokkan di kayu, tok 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 tok, bolong. Pacak tak bolongnya itu ditutup Pak? Pacak. Tapi apakah bisa memperbaiki bolongnya? Tidak. Ucapan itu sudah membekas di hati seseorang, ya, membekas, dan membekas itu sangat susah dihilangkan. Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya, serulah manusia itu, udu Allah, serulah manusia itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Artinya dengan ketulusan, bahwa yang kita harapkan kepada mereka itu, yang dari pelaku-pelaku kemungkaran itu, kebaikan untuk mereka, ya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu mencegah mereka dengan wewenang kita omongi Pak. Nah, tapi kita ini masalahnya Pak, orang ini terbagi dua Pak.
terkait dengan omongan nih. Ada yang males ngomong, banyak ada lemaknya kan. Di misalnya ada keluarga kita jarang sholat, tidak sholat tuh mungkar dak pak? Mungkar. Kita tuh galak kelu pak, bener dak? Galak kelu, mang sholat lah mang, kelu galak, tak lemak takut dia tersinggung gitu ya. Oke, dak apa-apa. Artinya kita perlu metode yang lain, ya. Karena orang tua ini jangan sering-sering diingat ke. Orang tua tuh tahu yang dia gawe itu salah selama dia berakal. Cuman dia itu terkadang belum dapat momentum baik pak, belum dapat waktu. Dan jangan kita beranggapan pak, orang terdekat kita itu akan jadi baik, akan jadi dapat hidayah karena kita. Jangan sekali-sekali beranggapan seperti itu. Karena boleh jadi 1000 ucapan kita itu mantul pak, tapi dengan satu ucapan orang lain kena di dia. Ini peringatan untuk kita semua dan diingatkan oleh Allah kepada para nabi-nabi terdahulu. Betapa Nabi Nuh itu merasa yakin bisa mengajak keluarganya itu di jalan Allah. Tapi ternyata ketika lautan itu sudah membanjiri gunung-gunung itu pak, anak dan istrinya itu tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh. Nabi pak gagal dalam menasihati keluarganya. Dalam pikiran kita, tapi Allah tidak menganggap gagal, ya, bukan gagal, tapi pelajaran untuk kita. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membagikan hidayah itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Tugas kita itu cuman nyampei, ngomongi, ngajak yang ma'ruf dan ngomongi mereka agar mereka itu tidak berbuat mungkar. Dan jangan pernah kita berkecil hati ketika ajakan kita untuk berbuat ma'ruf tadi ditolak, dan ketika ajakan kita agar mereka tidak berlaku mungkar ditolak. Jangan berkecil hati pak, jangan berkecil hati selama memang yang kita sampaikan itu tulus. Tapi kita introspeksi, jangan-jangan kita salah. Dan setiap kita ini punya metode yang berbeda-beda. Cara aku itu tidak akan mungkin bisa cocok dengan apa yang Bapak lakukan, karena boleh jadi Bapak punya cara tersendiri yang mungkin lebih efektif daripada orang lain, ya, lebih efektif daripada orang lain. Nah, tapi prinsipnya tadi pak, ketika kita melihat kemungkaran atau mengetahui ada sesuatu yang mungkar, atau kita dengar ada perbuatan mungkar, kita rubah, kita hilangkan, ya, kita stop kemungkaran itu dengan kekuasaan. Tapi kalau tidak mampu, ubah dengan lisan, dengan mulut. Nah, ya, inilah dakwah yang sering kita lakukan, dakwah bil lisan. Ceramah, khutbah, pidato, itu lisan pak, lisan semua. Ya, dakwah bil lisan. Di masjid ini banyak nih dakwah bil lisannya. Mutar misalnya, mutar murotal misalnya kan. Terus ya apa misalnya memanggil orang dengan pengumuman, ayo hadiri, itu dakwah bil lisan, ngajak orang. Kita tidak tahu orang mana yang akan terajak kan. Najur be istilahnya itu. Jadi kita muntalkan jala, siapa yang ikut dapat siko, alhamdulillah. Ya, berusaha. Jadi tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya menyampaikan, melarang dari perbuatan mungkar. Tergerak atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita berusaha terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Ustaz, aku nih pemalu, nak ngomong beda mampu, jabatan ndak kate, wewenang ndak kate, nak ngomong malu, bukan cuman malu, ndak kate ilmu. Tapi aku tahu Ustaz itu mungkar, itu perbuatan buruk, ndak boleh dilakukan. Jadi cak mano? Nah, ini kata Nabi pak, fa in lam yastati, kalau dengan wewenang ndak baca, ndak mampu kita pak mencegah kemungkaran. Dengan lisan juga ndak baca, ndak mampu kita mencegahnya pak. Karena mungkin kita ini malas ngomong, malas kita menyampaikan, atau mungkin memang kita ini tahu susah menyampaikan itu dengan lisan kita, ngomong be ngadat-ngadat, galak tak dimengerti orang, gitu ya? Maka kata Nabi pak, fa biqalbih, tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu. Tolak dengan
dengan hati kita, Pak. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita ini tidak sanggup mencegah kemungkaran yang depan mata kita, yang kita lihat, yang kita dengar, lalu kemudian kita sudahlah, tidak. Ketika kita tidak punya jabatan, tidak punya wewenang, tidak bisa menghentikannya dengan jabatan kita, dengan tangan kita, dengan mulut juga lah sudah diupayakan, tapi masih tetap tidak juga hilang kemungkaran itu, maka langkah terakhir itu adalah dengan hati, Pak. Artinya apa, Pak? Silakan kamu lakukan kemungkaran itu. Aku laku cegah, laku omongi, laku larang dengan kekuasaan, tapi masih mak mano lagi, apa boleh baut kalau bahasa Palembang nih. Tapi aku tidak nerimo. Nah, di hati kita menolak, Pak. Tidak pernah kita membenarkan kemungkaran itu. Jangan dimaklumi, Pak. Jangan dimaklumi. Ya, hati kita tuh menolak. Maksud menolak itu adalah kita tidak pernah membenarkan kemungkaran itu. Kita tidak pernah mengatakan itu perbuatan yang hak, tidak pernah. Ya, kenapa? Kalau kita tidak menolak dengan hati kita, Bapak Ibu sekalian, maka secara tidak langsung iman kita saat itu tuh dianggap hilang. Kenapa? Karena kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Mencegah dan menolak kemungkaran dengan hati itu jalan terakhir, Pak. Jalan terakhir. Nah, kalau dengan hati beda katik penolakan di hati kita, sedangkan kata Nabi, menolak dengan hati itu selemah-lemahnya iman, Pak. Jadi orang yang paling lemah imannya dalam mencegah kemungkaran itu, Pak, orang yang menolak dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Artinya, Pak, kalau ada kemungkaran kita lihat, kita dengar, kita saksikan, kita ketahui, ya, dengan tangan kita tidak mampu, dengan jabatan kita tidak mampu, dengan lisan kita tidak mampu, hati kita juga tidak mampu, kata iman, Pak. Ya, tapi kalau jabatan tidak mampu, lisanlah sudah kita gawe ke, masih juga ada hilang kemungkaran itu, sudah, astagfirullah, makman lagi, aku tidak pacak lagi istilahnya. Tapi kita tidak membenarkan, selamat, Pak. Artinya kita masih punya iman, walaupun kata Nabi itu selemah-lemahnya iman. Jadi indikator adanya iman kita itu adalah ketika melihat kemungkaran, apa sikap kita. Malah bagus itu, lanjutkan. Oh, disuruhnya lanjut ke malah, ayo kita buat lagi banyak-banyak. Ya, nah, ini juga bukti, Pak, bahwasanya iman itu tidak hanya diamalkan, tidak hanya diucapkan, tapi iman juga ada di dalam hati. Ya, iman itu qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, kita amalkan. Jadi kalau kita ngomong aku beriman Nabi Muhammad itu adalah nabi, nah, amalkan apa? Amalkan perintahnya, gawe ke. Dan hati kita tidak boleh ragu. Ini sholat cungguk canggak, cungguk canggak, cungguk canggak, tapi hati kita lalai, Pak. Ya, termasuk diantara hal lalainya hati itu ketika berdoa setengah jam, nangis, tapi hati kita tidak yakin, Pak, dengan apa yang kita minta. Itu bukannya dikabulkan, berdosa, Pak. Kata Rasulullah itu adalah dalam sebuah hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Serulah Allah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kamu yakin betul bahwa doa kamu itu akan dikabulkan Allah. Jadi tidak boleh ada ragu, Pak, dalam berdoa itu. Yakin doa kita itu akan dikabulkan. Ini dah, ya Allah, adalah tidak yakin, Pak, dengan apa yang kita minta. Jadi sama baik kita tuh meragukan Allah, meragukan apa yang kita minta. Makanya berdoa itu ada seninya juga, ya. Nah, termasuk dilarang kita berdoa tuh, ya Allah, jika kau berkehendak, tolong kehendakilah. Ternyata, Pak, dilarang oleh para ulama berdoa seperti itu. Doa tuh harus yakin, ya Allah,
Engkaulah penguasa rizki, bagi rizkimu ya Allah. Sudah, jangan jika kau menghendaki bagi rizkimu, jangan Pak, tidak boleh. Ucapkan dengan kalimat yakin bahwa Allah itu akan kabulkan doa kita. Wa antum muqinuna bil ijabah, itu kata Nabi. Ya Allah, aku ini lemah, tak berdaya. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi aku meminta? Aku diminta kepadamu ya Allah dalam kondisi bermaksiat, terus menerus mengulang maksiat. Tapi kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi aku meminta ya Allah? Itu Allah senang Pak. Ini tidak, ya Allah, aku tuh sebenarnya ragu minta sama Engkau tuh. Mana Allah malah tidak suka dengan ucapan seperti itu, ya. Nah, hati kita Pak tidak boleh lalai, ya, termasuk ketika melihat, menyaksikan, mendengar kemungkaran dimanapun berada. Yang paling kontekstual, kemungkaran yang terjadi di Palestina. Pak, baca tak kita menghilangkan kemungkaran di Palestina dengan tangan? Baca tak? Tidak baca, kita bukan pemerintah. Pemerintah kita baik, belum tentu bisa Pak. Ya tak? Belum tentu bisa, karena kita punya wewenang, tidak punya kekuasaan. Cak iyo kita nak berangkat misalnya, bom sekali mati oleh rudal wong kan? Artinya tidak bisa kita mencegah kemungkaran di Palestina itu dengan tangan. Terus cegah dengan lisan. Itulah yang dilakukan di PBB. Kita apa Pak yang kita lakukan? Di medsos kita share, ya. Kemudian kita support perjuangan-perjuangannya, kita bantu dana dan sebagainya. Karena kita tidak mampu Pak mencegahnya, langsung menghentikan. Berhenti kamu, berhenti ya, awas bocor kamu, tidak bisa Pak. Tapi kalau kita kekuasaan tidak mampu, lisan kita lah tidak mampu lagi, sudah dalam hati, ya Allah, aku tidak bisa mencegah kemungkaran yang terjadi di Palestina, tapi aku menolak, ya, kemungkaran itu terjadi, dan aku berharap Yahudi laknatullah alaih, pembela-pembela mereka, ya, pejuang-pejuang mereka, Engkau binasakan. Itu bentuk perjuangan kita Pak, ya. Ini tidak mensupport perjuangan-perjuangan mereka, ya, membela, mengkonter orang-orang yang membela perjuangan Palestina dan sebagainya. Nah, ini kemungkaran di depan mata tidak kita tolak, padahal kita mampu, walaupun minimal dengan hati kita, berarti itu pertanda iman kita lenyap seketika, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang coba kita kontekstualisasikan dengan diri kita pribadi. Kapan terakhir kita melihat kemungkaran Pak? Apapun bentuknya. Kapan? Misalnya barusan pagi tadi misalnya, melihat kemungkaran terjadi di rumah tangga kita misalnya. Kitalah berusaha Pak, berusaha, wah, dengan aturan A dengan aturan B, masih juga dengan mulut sudah juga, sudah dengan hati tak kati urusan lagi, hati kita nolak. Dengan berdoa, ya Allah, aku tidak mampu menghilangkan kemungkaran ini, ya, dan aku berserah diri kepadamu. Itu Pak tugas kita sebagai seorang muslim. Kalau kita melakukan itu, habis ya, maka kita masuk dalam ayat kuntum khairu ummah, kita nih umat terbaik. Ciri umat terbaik itu adalah yang terobsesi dengan amar ma'ruf dan terobsesi untuk mencegah dari perbuatan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, dan orang-orang yang kita harapkan kebaikan atas mereka pun diharapkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.